Ada satu kunci yang mau tidak mau, suka tidak suka, polisi tidak bisa melanjutkan. Harus hentikan. Harus dihentikan. Tidak bisa dibantah apapun itu. Nah, dari Kepres 30 ini seharusnya khusus Joko Widodo X7 Presiden yang lalu tidak perlu melakukan upaya-upaya yang menggugurkan laporannya sendiri gitu. Kenapa? Karena dia menerima gaji sudah. Bulan 2 dikepreskan, bulan 3 udah terima gaji, bulan 4 sudah terima gaji, dan berikutnya lagi ini. Maka secara otomatis dia pejabat negara. Nah, kalau sudah pejabat negara, sesuai putusan yang saya sebut tadi, 105 PU 22 tahun 2024, tidak boleh melaporkan, dikritik malah boleh gitu loh. Ya, betul. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, pada tanggal 15 Maret kemarin, April 15 April, TPWA bersama ya alumni UGM berkunjung ke Universitas Gadjah Mada menanyakan tentang soal ijazah Joko Widodo. Tapi justru tanggapan dari UGM Biar tidak kita yang mampu menjelaskan menunjukkan apa yang dipertanyakan oleh alumni UGM dan TPUA, dan justru hasil dari UGM malah dipidanakan oleh Joko Widodo itu sendiri. Harusnya mempidanakan Pak Roy, Bang Nah, Egy. di tengah-tengah kita sudah berada Ini dulu jajam. Pak Ajam dulu ya, sebagai kuasa hukum. Baik, ini ada Pak Ajam selaku Sekjen TPUA yang juga merupakan kuasa hukum dari para terlapor. Untuk itu kepada Bang Ajam silahkan menyampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dalam konteks ini saya tidak mau terlalu lebar ya. Tapi ada satu proses yang mengunci proses ini tidak bisa dilanjutkan. Ya, apa itu? Itu penting itu. Nah, jadi kita tidak mau melebarkan urusan pasal, ayat dan segala macam. Tapi ini ada satu kunci yang mau tidak mau, suka tidak suka, polisi tidak bisa melanjutkan. Harus hentikan. Harus dihentikan. Ya. Nah, ini penting. Ya, saya urai sedikit. Pertama, ada putusan Mahkamah Konstitusi 105 PUU 22 tahun 2024 yang isinya kalau dia pejabat pemerintah korporasi itu boleh dikritik dan tidak boleh juga melakukan proses laporan. Ini putusan MK ya. 105 PUU 22 tahun 2024. Kesimpulannya bentar. Jadi Jokowi salah dong melaporkan. Saya lanjutkan dulu. Jangan dipotong. Ya, saya lanjut biasa. supaya. Karena gue terlapor. Iya betul. Bukan, makanya ini penting. Nah, apa hubungan ini? Ya, apa hubungan ini dengan apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media dan para narasum di sini, termasuk rekan kita yang senior 2 orang ini. Pertama, bulan 2 atau antara awal bulan 3 diangkatlah 2 orang SBY dengan Joko Widodo melalui Kepres. Kepres nomor 30. Ya, tahun 2025. Di Kepres nomor 30 itu dia diangkat menjadi Dewas. Dewan Pengawas tertinggi. Pengarah. Dewan Pengarah tertinggi. Oke. Bersama SBY. Artinya 2 orang ini sudah bagian dari pemerintah. Tidak bisa dibantah apapun itu. Nah, dari Kepres 30 ini seharusnya khusus Joko Widodo X7 Presiden yang lalu tidak perlu melakukan upaya-upaya yang menggugurkan laporannya sendiri gitu. Kenapa? Karena dia menerima gaji sudah. Bulan 2 dikepreskan, bulan 3 udah terima gaji, bulan 4 sudah terima gaji, dan berikutnya lagi ini. Maka secara otomatis dia pejabat negara.
Nah kalau sudah pejabat negara, sesuai putusan yang saya sebut tadi, 105 PU 22 tahun 2024, tidak boleh melaporkan, dikritik malah boleh gitu loh. Ya, betul. Ini putusan loh ya, yang tertinggi loh ya, MK gitu loh ya. Bukan cuma dikritik, kalau kita melaporkan malah boleh kan? Boleh, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa itu. Rakyat boleh melaporkan karena uang gaji itu dari rakyat. Jadi itu hak mutlak dan tidak bisa dibantah itu. Mau dibantah dari sisi mana? Nah ini yang saya perlu sampaikan kepada rekan penyidik, mulai dari Mabes Polda sampai Polres, ya. Ini jangan dikesampingkan karena ini bahaya juga kalau dikesampingkan gitu loh ya. Iya, ini putusan tertinggi. Nah, selanjutnya kita bicara soal laporan-laporan di beberapa Polres. Yang dilaporkan kan macam-macam, termasuk pasal 160 kan kira-kira begitu. 160 ini nggak berlaku karena tidak ada pokok pidananya. Tadi sudah disinggung oleh Bang Egy, Bang DHL, nggak ada pokok pidananya. Kalau orang menyuruh pada saat di podium itu ada Hana gebukin, digebukin bener Hana, berarti ngasut. Ya, nggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada apa-apa. Saya perjelas lagi bahwa pada saat mau berangkat ke UGM yang tadi sempat disinggung, kita melalui surat resmi. Bukan tidak surat resmi, kita ajukan kepada UGM menjawab melalui saya. Dan dilanjutkan saya kasih ke Arif, saudara Arif, karena dia berangkat. Jadi menjawab surat itu sudah. Dia ngasih 5, kita minta 20 orang. Dia ngasih mulai dari jam 8 sampai jam 9, kita minta jam 8 sampai jam 12 kan siang. Nah akhirnya, iya, artinya terjadi jawab menjawab. Hanya diindikasikan di kilometer 182 ya, terjadi masalah. Salah satu masalahnya yaitu trouble di street, di jalan, seolah-olah ada kecelakaan, accident gitu loh. Padahal saya nggak tahu itu apakah itu yang terjadi benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab, sehingga terlambat dari tim kita. Namun alhamdulillah dari 3 orang pakar ini, baik Dr. Roy, Dr. Rismon Syanipar maupun Dr. Tifa, mendahului masuk ke UGM. Walaupun terkejut ada 16 atau berapa orang gitu loh ya. Dan yang diceritakan ada 34 atau 36 item, ternyata 1 item aja nggak ada. Nanti penjelasannya lah beliau yang ngerti. Nah, begitupun juga ke rumah Joko Widodo X7 Presiden, kita pakai surat juga, diterima. Nah, konteks 160 sudah terkubur, nggak bisa gitu loh. Artinya dipaksakan masuk di situ, udah nggak ada. Nah, untuk yang terakhir, kita ini advokat, Bang Egy ini advokat, mungkin Bang Rijal juga ya, saya nggak tahu. Kurnia advokat. Bahwa Undang-Undang Advokat 18/2003 pasal 16 itu jelas tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Bahkan diperkuat putusan MK. Putusan MK itu memperkuat. Perkuatnya gimana? Baik di dalam maupun di luar. Oh, berarti di luar sidang boleh? Iya. Ingatlah ya. Ingatlah. Dan ada lagi pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Advokat 18/2003 bahwa seorang advokat itu sama menjadi penegak hukum dengan polisi, jaksa, dan hakim. Jadi sebagai penegak hukum? Iya, penegak hukum. Masa penegak hukum dihukum? Nah, makanya itu. Jadi ini yang penting dulu kita awali. Saya tidak mau berdebat soal apa-apa, tapi saya lari pada porsinya. Apakah sekarang reposisi laporan mantan Presiden Joko Widodo ini bisa diterima? Wassalam. Selamat datang kepada Mbak Kurnia. Udah tutup. Udah tutup. Ya. Rapat jangan kasih orang lewat situ. Oke, saya lanjutkan. Selamat datang. Supaya nggak berisik, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini karena live ya. Jadi, pertanyaannya kan sederhana. Apakah laporan mantan presiden kita ini bisa diterima oleh hukum, oleh SPKT? Seharusnya kalau SPKT itu, kita tidak bicara penyidik, SPKT dulu ya. SPKT yang fair, dia bisa membuktikan nggak bahwa ini asli. Bukan cuma dari hasil lab for crime, bukan, tapi ada putusan penetapan
Dari pengadilan. Iya, saya punya adik insinyur, dia diterima DPR RI, adik saya. Namun karena pada saat itu mepet, pihak KPU meminta ini mesin atau apa, nah tidak disebutkan dia karena waktunya nggak ada. Udah kalau gitu, akhirnya dia melakukan proses sidang di PN Pusat untuk menentukan itu. Huruf saja yang sudah sah dia insinyur masih melakukan proses penetapan. Apalagi dari Dr. Andes ke insinyur. Nah, ada dua. Dari wali kota Dr. Andes, tahu-tahu gubernurnya ke atas insinyur. Nah ini cobalah, artinya media lah yang lebih tahu soal ini. Saya kira mungkin itu kalau memang mau dilanjut, silakan, mungkin ada lawyer, Mbak Kurnia. Setelah itu ditutup dari dua orang. Bukan lawyer. Iya. Hari ini dilaporin lapor juga. Ya, tapi kan lawyer basicnya. Bukan bersampai kan berusaha. Setelah apakah Roy dulu? Baiklah. Ya, silakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tadi yang seperti sudah saya Silakan. katakan.